Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Angkutan Umum untuk pertemuan kelima. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai jaringan rute angkutan umum. Setelah pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan keempat, kita membahas mengenai rute sistem angkutan umum. Sekarang kita akan membahas sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu mengenai jaringan rute angkutan umum. Jadi, pengertian umum untuk jaringan rute bila ditinjau dari sistem pengoperasian, jadi kita akan melihat jaringan rute dari sistem pengoperasiannya, maka jaringan rute adalah sekumpulan lintasan rute. Jadi, kumpulan dari lintasan rute yang ada disebut dengan jaringan rute, di mana sudah terdapat titik-titik pemberhentian, yaitu misalnya terminal, yang memungkinkan terjadinya pergerakan penumpang secara aman, efisien, dan efektif. Jadi jaringan rute ini tidak hanya kumpulan dari lintasan rute, tetapi dia juga sudah memiliki titik-titik pemberhentian, misalnya terminal. Itu adalah pengertian umum dari jaringan rute. Jadi jaringan rute merupakan sesuatu yang lebih besar dan harapannya lebih terstruktur dibandingkan dengan rute. Sekarang, jika kita lihat pada gambar ini merupakan jaringan rute angkutan Trans Jogja. Adapun rute yang seperti yang sudah kita pelajari pada sebelumnya, rute merupakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, trayek ini bisa disebut juga dengan rute. Maka kumpulan dari trayek-trayek atau kumpulan dari rute-rute maka akan menghasilkan yang namanya jaringan rute. Jaringan rute ini sifatnya kompleks dan harapannya memang terintegrasi satu sama lainnya sehingga nantinya akan terjadi sebuah efisiensi dan efektivitas dalam pergerakan orang. Kemudian, sistem jaringan rute dapat dibagi menjadi dua kelompok. Jadi sebetulnya mengenai materi sistem jaringan rute ini sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya, namun pada pertemuan ini akan kita ulang lagi sehingga kita lebih mengingat mengenai sistem jaringan rute ini. Jadi ada yang pertama, jaringan rute yang terbentuk secara evolutif, yaitu dia akan terbentuk secara sendirinya yang disebabkan oleh jaringan tersebut telah dikelola secara individual sebelumnya. Dan yang kedua adalah jaringan rute yang terbentuk secara simultan atau menyeluruh, yaitu secara bersama-sama baik oleh pemerintah maupun swasta. Jadi nanti di sini saya akan membahas ulang kembali mengenai sistem jaringan rute yang evolutif dan simultan. Memang sebetulnya yang paling baik adalah jaringan rute yang terbentuk secara simultan. Sekarang kita akan berbicara mengenai sistem jaringan rute dan bagaimana terbentuknya sistem jaringan rute tersebut. Jadi, sistem jaringan rute terbagi menjadi dua cara terbentuk,
yaitu terbentuk secara evolutif, dan yang kedua adalah terbentuk secara simultan. Nah, sebetulnya terbentuk secara evolutif ini merupakan cara pembuatan sistem jaringan rute cara lama, sedangkan simultan adalah pembuatan sistem jaringan rute yang belakangan ini banyak dipakai oleh negara-negara. Nah, kemudian sekarang kita yang pertama akan membahas mengenai sistem jaringan rute yang terbentuk secara evolutif. Jadi, terbentuk secara evolutif di sini maksudnya dia terbentuk dengan sendirinya, disebabkan oleh jaringan tersebut telah dikelola secara individual sebelumnya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu butuh yang namanya aksesibilitas dan mobilitas. Sehingga ada keinginan dari manusia dan kebutuhan yang pada akhirnya akan membuat sebuah jaringan rute karena kebutuhan dan keinginan tersebut. Sehingga inilah yang nantinya akan menjadi jaringan rute. Nah, kemudian yang kedua, antar jaringan rute yang satu dengan lainnya tidak terdapat koordinasi yang baik, sehingga sistemnya ini dapat kita katakan tumbuh secara parsial. Jadi karena tadi itu hanya berdasarkan individual satu dan individual yang lain, maka otomatis tidak ada koordinasi yang terlalu baik atau tidak ada koordinasi yang baik. Ya sudah, semuanya tumbuh masing-masing. Rute A itu tumbuh karena si A ingin berpergian ke tempat mana, kemudian rute B itu tumbuh karena si B itu pengen pergi ke tempat yang lainnya lagi. Nah, seperti itu. Kemudian rute terbentuk lebih disebabkan oleh keinginan pengguna jasa angkutan atau keinginan pengelola angkutan. Seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa sistem jaringan rute yang evolutif ini memang penyebab utamanya adalah keinginan pengguna jasa. Kemudian biasanya rute yang terbentuk hanya melintasi ruas jalan arteri atau jalan yang mempunyai potensi demand yang tinggi. Nah, jadi karena itu berdasarkan keinginan seseorang atau keinginan individual, maka otomatis yang terbentuk hanyalah yang demand-nya tinggi. Karena orang tidak akan mengurusi ruas-ruas atau rute-rute yang pada akhirnya tidak akan terpakai oleh dirinya sendiri dan yang akan terbentuk pada ruas jalan arteri karena orang akan banyak mengakses jalan arteri. Dan kemudian yang terakhir adalah apabila dipandang secara keseluruhan sistem, rute menjadi tidak efektif dan efisien. Mungkin ketika kita melihat berdasarkan sudut pandang mikro atau personal atau per individu, mungkin dia sudah dapat dibilang efektif dan efisien bagi individu tersebut. Tapi sayangnya kita tidak bisa melihatnya hanya sekedar dari sudut pandang mikro. Tapi kita harus memandangnya dalam sudut pandang makro. Bagaimana secara keseluruhan masyarakat itu dapat berpindah tempat secara efektif dan efisien. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa pembentukan sistem jaringan rute yang secara evolutif ini merupakan cara lama dan bukan cara yang belakangan ini banyak digunakan. Ya, karena dia hanyalah sudut pandang mikro, bukan sudut pandang makro. Ya, saat ini kita harusnya memandang dalam sudut pandang makro, apalagi sekarang ada isu-isu tentang SDGs gitu. SDGs adalah Sustainable Development Goals, di mana ya kita perlu memandang dari sudut pandang makro terkait transportasi yang efektif dan efisien. Jadi tidak bisa hanya ego manusia, dia inginnya cepat, dia inginnya murah dan lain sebagainya. Kemudian kita bahas yang pembentukan kedua, yaitu yang terbentuk secara simultan.
Nah, di sini yang terbentuk secara simultan ini dia terbentuknya secara bersama-sama baik pemerintah maupun swasta. Karena memang antara pemerintah dan swasta ini memiliki kecenderungan yang berbeda. Kalau pemerintah, kecenderungan pengadaan rutenya adalah untuk menjamin aksesibilitas dan mobilitas bagi seluruh masyarakat. Mau yang demand-nya baik maupun yang demand-nya kurang baik, itu juga tetap harus difasilitasi oleh pemerintah. Berbeda dengan swasta. Kalau swasta karena basisnya adalah keuntungan yang sebesar-besarnya, maka mereka akan mengembangkan jaringan rute apabila ada demand yang benar-benar bisa menghasilkan keuntungan. Nah, ini sehingga hal ini sebetulnya harus menjadi balancing atau keseimbangan baik pemerintah maupun swasta. Kemudian di sini jaringan rute yang terbentuk sifatnya komprehensif dan integral, sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan pelayanan angkutan umum. Jadi, kalau yang evolutif dia tidak ada koordinasi, sementara yang simultan ini sifat jaringan rutenya itu komprehensif dan integral. Jadi, wilayah cakupannya nanti bisa menjadi lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga adalah keterkaitan antar rute sangat baik, jadi interkonektivitas antar rutenya ini baik. Yang hasilnya pengguna jasa atau masyarakat dapat melakukan mobilitas dan pergantian ke rute lainnya. Karena kita seperti yang sudah dibilang pada sebelumnya bahwa rute itu kan digunakan oleh bersama-sama. Jadi kemungkinan orang itu akan menggunakan beberapa rute untuk mencapai tempat tujuannya, sehingga ada kalanya masyarakat harus melakukan transfer. Dan ketika keterkaitan antar rute tidak baik, maka transfernya juga akan sulit. Dan itu akan membuat masyarakat tidak nyaman menggunakan angkutan umum, sehingga keterkaitan antar rute ini sangat benar-benar perlu diperhatikan. Kemudian tingkat aksesibilitas masing-masing wilayah dalam perkotaan cukup merata dan mudah untuk tujuan kemanapun yang diinginkan. Jadi secara simultan ini pada akhirnya bisa menjamin seluruh masyarakat agar bisa menikmati aksesibilitas dan mobilitas. Dan dengan didukung juga tidak lupa bahwa yang demand-nya tinggi dikembangkan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, bagaimanakah kriteria rute yang optimal? Jadi ada 4 kriteria rute yang optimal, yaitu yang pertama, mampu membangkitkan kebutuhan pergerakan penumpang dan tidak terjadi tumpang tindih dengan rute yang lain. Jadi di sini sebetulnya rute yang baik atau rute yang optimal adalah ketika rute tersebut tidak ada tumpang tindih. Karena ketika adanya tumpang tindih, maka itu patut dipertanyakan kenapa membuat rute yang tumpang tindih. Pun rute yang tumpang tindih dapat menimbulkan perpecahan di antara moda transportasi. Sehingga sebaiknya rute itu memang tidak tumpang tindih, akan tetapi saling mendukung, saling berkoordinasi sehingga pada akhirnya membentuk sebuah jaringan rute yang efektif dan efisien. Yang kedua, dalam pengoperasiannya, rute akan memberikan kenyamanan pada para penumpang, sehingga memungkinkan dicapai dengan waktu yang relatif singkat. Jadi di sini rute juga seharusnya memberikan kenyamanan yang berupa waktu yang relatif singkat. Karena ketika kita membuat rute, akan tetapi ternyata ketika kita menggunakan rute tersebut namun waktu tempuhnya menjadi lama, maka hal tersebut tidak akan menjadi optimal dan bahkan mungkin bisa jadi mengurangi keinginan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Karena banyak orang sekarang ini melihat kepada waktu, terlepas dari bagaimana biayanya,
Tapi pada belakangan ini, kecenderungan orang itu akan lebih memilih kepada waktu yang singkat dibandingkan dengan biaya yang murah tapi waktunya lama. Meskipun memang kita tidak bisa memungkiri bahwa masih ada beberapa orang yang lebih mementingkan harga yang murah dan waktu yang dengan waktu yang lama. Akan tetapi ya tren-tren sekarang ini adalah lebih kepada mementingkan waktu yang relatif singkat. Kemudian yang ketiga adalah keberadaan rute dapat dipergunakan oleh sebanyak-banyak anggota masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa rute bisa jadi digunakan oleh orang yang memiliki asal yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Tapi dia bisa menggunakan rute yang sama. Seperti itu. Jadi rute yang optimal adalah ketika dia bisa digunakan oleh banyak orang. Dan yang terakhir adalah sepanjang rute tersedia fasilitas bangunan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, sehingga penumpang merasa nyaman naik ke dalam angkutan. Yaitu misalnya adalah fasilitas halte. Pun halte juga harus dirancang sedemikian rupa pada tempat yang aman, agar penumpang tidak merasa berbahaya ketika akan naik angkutan umum. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai jarak antar rute. Mana yang terbaik? Nah, jadi ketika kita bicara mengenai jarak antar rute atau jarak dari satu rute ke rute yang lainnya, sebuah dilema atau semacam dua sisi yang saling bertolak belakang. Jadi yang pertama ada sudut pandang penumpang dan yang kedua ada sudut pandang pengelola. Bagi sudut pandang penumpang, jarak antar rute yang paling baik adalah jarak antar rute yang kecil. Sehingga ketika jarak antar rutenya ini kecil, maka masyarakat akan dengan mudahnya naik angkutan umum atau mereka akan memiliki waktu tempuh dari rumah mereka ke rute tersebut dengan singkat. Atau dengan kata lain, tempat asal ke pemberhentian dekat. Jadi semakin rutenya itu semakin kecil atau jarak antar rute. Jadi bukan rutenya semakin kecil, tapi jarak dari satu rute ke rute yang lain itu kecil, maka orang akan dengan mudah menggapai rute tersebut atau waktu berjalannya akan semakin kecil. Dan penumpang memang banyaknya maunya seperti itu ya. Kalau bisa, bahkan kalau ada halte di depan rumah, mungkin semua orang akan mendirikan halte di depan rumah gitu agar lebih cepat dalam menggapai angkutan umum. Namun berbeda dengan pengelola. Jadi pengelola ini atau seseorang atau sebuah perusahaan yang mengadakan sarana atau mengadakan angkutan umum, maka ketika jarak antar rutenya semakin kecil seperti yang diinginkan penumpang, maka ini akan berimplikasi kepada banyaknya lintasan rute. Ya karena jarak antar rutenya kecil, maka lintasan rutenya akan banyak, jadi akan banyak rute gitu. Sehingga nanti ketika banyak lintasan rute, maka biaya operasi akan tinggi. Jika ingin misalnya lintasan rutenya ada banyak, kemudian headway-nya dipertahankan kecil, itu akan mengakibatkan biaya operasi yang tinggi. Sehingga kedua hal ini sebetulnya saling bertolak belakang. Nah, kemudian ketika kita sekarang berbicara tentang sebagai traffic engineer, kita harus memutuskan
sebetulnya kita harus membuat jarak rute yang kecil sesuai dengan keinginan penumpang atau sesuai dengan keinginan pengelola, yaitu jarak antar rute yang besar agar biaya operasinya kecil. Nah, kita sebagai traffic engineer harus bisa mengakomodasi dari keduanya, yaitu dari sisi penumpang atau dari sisi aksesibilitas masyarakat dan dari sisi pengelola, dari sisi bisnis, bahwa bisnis juga tetap harus berjalan. Maka kita harus merancang sedemikian rupa agar mencapai pada titik setimbangnya antara penumpang dan pengelola. Maka faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih atau mempertimbangkan jarak antar rute yang baik adalah ada 4. Yang pertama adalah lebar koridor daerah pelayanan atau kita sebut dengan W. Kemudian yang kedua adalah frekuensi pelayanan angkutan umum atau kita sebut dengan F. Jadi frekuensi ini misalnya dalam 1 jam akan ada 6 armada bis yang akan melayani. Maka itu disebut dengan frekuensi pelayanan angkutan umum. Kemudian C, jarak tempuh penumpang ke lintasan rute. Jadi dari penumpang ini, dari asalnya, dari rumahnya, dia membutuhkan jarak tempuh berapa untuk sampai kepada rute tersebut. Karena kan sangat jarang ya orang yang memiliki atau orang yang di depan rumahnya langsung sekitar mungkin 100 meter itu langsung ada halte, itu mungkin ada tapi jarang. Sehingga sebetulnya setiap orang masih perlu adanya waktu akses atau egress. Jadi akses ini adalah dari rumah ke halte, itu adalah waktu akses. Jadi dibutuhkan waktu akses dan egress. Egress itu adalah waktu dari halte ke rumah atau ke tempat tujuan penumpang tersebut. Jadi ada waktu tempuh yang harus untuk ke halte atau dari halte ke rumah. Kemudian yang keempat adalah waktu tunggu rata-rata penumpang di tempat pemberhentian. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ada headway dari atau jarak dari satu bis ke bis yang lainnya, maka otomatis akan ada waktu tunggu oleh penumpang. Nah, waktu tunggu penumpang ini harus kita pertimbangkan agar jangan sampai terlalu jauh, karena ketika waktu tunggunya semakin tinggi, maka penumpang akan merasa tidak dilayani dengan baik. Nah, kalau dari sisi penumpang, maka sebetulnya penumpang itu lebih suka bahwa yang koridor daerah pelayanannya itu semakin besar, karena dia bisa mencakup banyak wilayah. Jadi luasan wilayah yang dicakup oleh si rute ini akan semakin lebar. Kemudian frekuensi pelayanan angkutan umum ini bagi penumpang, mereka inginnya ya semakin banyak frekuensinya, biar headway-nya semakin kecil. Kalau frekuensinya banyak, semakin sering kendaraan umumnya, maka ya headway-nya akan semakin kecil. Kemudian penumpang juga pasti ingin ya jarak tempuh ke lintasan rutenya tuh semakin kecil, dan waktu tunggu rata-ratanya juga semakin kecil. Ini adalah bagi penumpang. Kemudian namun untuk pengelola, ini harus dimanajemen dengan baik agar ketika pengelola itu melakukan pelayanan publik terhadap dalam angkutan umum, ini juga harus mempertimbangkan masalah biaya operasional. Jangan sampai sudah membeli banyak armada, sudah headway-nya semakin kecil, tapi ternyata demand-nya atau orang yang naik itu tidak terlalu banyak, dan itu akan menyebabkan kerugian pada pengelola. Maka ada 2 solusi sebetulnya, yaitu A, lintasan rute banyak tapi frekuensinya rendah.
Jadi rutenya banyak tapi frekuensinya rendah. Karena apa? Karena jumlah armada atau jumlah sarana atau jumlah kendaraan yang dimiliki itu terbatas. Misal ada 10 kendaraan. Jika lintasan rutenya banyak, maka 10 ini misalnya ada 5 lintasan rute. Maka dari 10 ini akan dibagi menjadi 5, maka akan menjadi 2. Dan ketika dalam satu rute hanya ada 2 kendaraan, maka frekuensinya akan rendah. Sementara solusi lainnya adalah lintasan rute terbatas, mungkin dia hanya ada 2 rute, tapi frekuensi pelayanannya tinggi. Jadi 10 armada dibagi 2 rute 5, jadi setiap rutenya ada 5 angkutan umum. Nah, ini tinggal bagaimana kita sebagai traffic engineer ini mencari solusi yang terbaik gitu. Apakah solusinya lebih baik yang lintasan rute cukup banyak tapi frekuensinya rendah, atau yang B gitu, lintasan rute terbatas tapi frekuensinya tinggi. Nah, ini yang perlu kita nanti cari sebetulnya solusi mana yang paling tepat. Sekarang kita punya contoh kasus. Jadi kita punya lebar koridor atau W sebesar 1 km. Jadi kita dalam merancang angkutan umum, kita ingin 1 km itu bisa terakomodasi angkutan umumnya dengan baik. Jadi ini kita sebut dengan W sama dengan 1 km. Kemudian frekuensi pelayanan atau F adalah 6 kendaraan per jam. Jadi kemampuan sarana yang dimiliki itu adalah dia hanya bisa memiliki 6 kendaraan per jam. Maka kemudian jika kita harus merancang berapa besaran jarak tempuh terjauh, jadi berapa sih masyarakat ini harus menempuh perjalanan dari rumahnya ke halte yang paling jauh, dan waktu tunggu rata-rata penumpang dari berbagai alternatif, dan berapa waktu tunggunya. Nah, jadi di sini kita pertama-tama akan membuat beberapa atau 3, kalau dalam kasus ini kita akan membuat 3 alternatif dalam membuat jaringan rute. Nah, jadi terdapat 3 alternatif, yaitu yang pertama, menciptakan 3 lintasan rute pada koridor dengan jarak lintasan sebesar W dibagi 3. Jadi lintasan pertama kita memiliki banyak rute atau 3 rute. Nah, kemudian maka jarak lintasan antar rutenya adalah W dibagi 3. Karena ada 3 lintasan, maka nanti lebar koridor 1 km ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Kemudian alternatif yang kedua adalah kita menciptakan 2 lintasan rute pada koridor dengan jarak lintasan W per 2. Jadi 1 km ini kita bagi menjadi 2 karena kita hanya memiliki 2 lintasan rute. Dan yang terakhir adalah kita menciptakan hanya 1 lintasan rute pada koridor. Jadi ya, 1 lintasan rute ini harus melayani 1 km ini gitu. Sekarang kita akan melihat satu persatu dari alternatif yang ada. Nah, ini alternatif 1. Jadi alternatif 1 ini kita punya 3 buah rute dalam koridor. Jadi kita anggap koridornya itu kita batasi dengan garis putus-putus ini dan ini. Nah, kita anggap jarak dari sini ke ujung sini adalah 1 km atau W-nya atau koridor pelayanan angkutan umumnya adalah 1 km dari sini sampai sini. Maka kita punya 3 buah rute, maka ini kita akan bagi W-nya dibagi 3. W-nya dibagi 3 ini akan ada yang W per 6. Kenapa W per 6? Karena 3 dibagi 2 lagi akan menjadi W per 6. Di sini W per 6, di sini W per 3, di sini W per 3. Sehingga nanti kalau ditotal, ini semua totalnya adalah 1. Nah, di sini W per 3,
W/3, ini W/6, W/6, agar ini setengahnya. Nah, kemudian maka sekarang jarak terjauh penumpang ke lintasan rute adalah W/6. W/6 ini kita dapatkan dari, jadi kita asumsikan dalam radius 1 km ini atau dalam radius W ini, kira-kira penumpang itu paling jauh berjalan dari rumahnya ke rute itu berapa lama, atau berapa jarak, bukan berapa lama tapi berapa kilometer atau berapa meter. Nah, yang paling jauh adalah W/6. Kenapa? Karena ketika kita asumsikan di sini, dia akan bisa ke sini atau dia akan bisa ke sini. Jadi kita asumsikan bahwa jarak terjauh penumpang ke lintasan rute adalah W/6. Kalau kita dari sini maksimalkan dia W/6 ke rute ini. Kemudian kalau dari sini dia akan ke rute ini, atau kalau dia punya dari sini, dia tidak akan mencari ke malah rute sini kan. Ini kan semakin jauh. Tapi dia pasti akan mencari ke rute terdekat di sini. Jadi kita anggap bahwa paling jauh dia adalah W/6 juga di sini. Kemudian yang di sini juga pasti W/6, karena kalau ada orang dari sini, dia tentu tidak akan ke sini, tapi dia akan ke sini. Dan kemudian W/6 juga ini, karena dari sini ke sini kan maksimal W/6. Maka jarak terjauh penumpang ke lintasan rute adalah W/6. Kemudian frekuensi pelayanan ini akan menjadi F/3 kendaraan per jam. Jadi F ini tadi kan kita punya berapa frekuensi, karena kita punya 3 buah rute, maka ya frekuensinya akan dibagi 3, sehingga nanti akan menjadi ada hasilnya berapa kendaraan per jam. Kemudian untuk waktu tunggu penumpang rata-rata, jadi ketika kita ingin mencari waktu tunggu penumpang rata-rata, ini rumusnya adalah setengah dikali headway. Jadi nanti, atau nih, kita akan mencari headway-nya dulu berapa, baru dikali 0,5 atau dikali setengah. Nah, headway ini kita dapatkan dari 60 itu dalam satu menit itu dalam satu jam itu kita bagi kita bagi dengan ada berapa frekuensi kendaraannya. Jadi dalam 1 menit nantinya, dalam 1 jam nantinya akan ada berapa kendaraan. Jadi kan 60 dibagi jumlah kendaraan, nanti hasilnya adalah headway. Headway itu jarak dari satu angkutan ke angkutan yang lain.